Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan 15 dengan perikop Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kita diminta untuk taat menjaga jarak fisik. Namun, jarak fisik bukan menjadi penghalang bagi kita untuk selalu dekat secara batin dengan yang lain. Saling mendoakan dan memotivasi satu sama lain adalah bukti jarak fisik itu bisa dipangkas sedemikian dekat dalam jarak emosional. Dalam emosi dan perasaan, kita tetap merasa dekat satu sama lain. Tuhan Yesus yang sudah wafat di palang salib pun sedemikian dekat dengan para murid setelah kebangkitannya. Ia berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, yang menunjukkan betapa Ia dekat dengan kita. Namun, para murid yang telah sekian tahun hidup dengan sang guru dari Nazaret itu malah tidak percaya kalau Tuhan Yesus tetap hadir dalam seluruh pergumulan mereka. Mereka masih susah untuk percaya dengan kesaksian antara sesama mereka yang melihat Tuhan. Maka Tuhan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sungguh percaya dengan kesaksian para rasul tentang Tuhan Yesus? Tuhan Yesus meminta kita untuk pergi menjadi saksinya ke seluruh bumi. Hanya saja, bagaimana kita menjadi saksi tentang Tuhan Yesus kalau kita sendiri tidak percaya kepadanya? Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, buatkanlah kami berani untuk menjadi saksi-Mu sebagai anak-anak terang di tengah masyarakat kami.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.